Mau jamu nggak? Mbak Evi, nggak dulu ya, makasih. Kok Malik kelihatannya sama sekali nggak tertarik sama aku? Beneran nggak mau jamunya? Jam aku beda loh, bisa bikin badan jadi seger. Beneran Mbak, saya emang nggak minum jamu. Maaf ya. Kok masih nolak ya? Padahal aku yakin banget, setelah menghisap beberapa jiwa, harusnya kekuatanku bertambah dan efek rayuanku juga makin dahsyat. Tapi kenapa di Malik nggak mempan? Beneran nih nggak mau. Mbak, saya udah bilang kalau saya nggak minum jamu. Jadi nggak dulu ya, saya permisi. Assalamualaikum. Apa Malik punya kekuatan spesial? Kalau iya, aku jadi makin pengen bawa dia ke alamku nantinya. Pokoknya, gua bakal buktiin kalau gua kagak penakut. Kayak yang dibilang tuh dua kepompong, kepo-kepo rempong itu tuh. Enak aja. Tapi iseng juga ya sendirian begini. Dani! Dan! Woi! Rik! Ngapain Dan? Hah? Ri, udah ada yang berani ronda sendiri. Iya makanya, biasanya minta temenin mulu. Iya, gila kali-kali gue sendirian kan udah sering juga kali. Dan, kita lagi mau ronda keliling yayasan. Ikut kita aja yuk. Ayo, ikut dah gue. Ya. Ayo. Hah? Kita nggak bercanda gitu. Iseng juga sendiri, tapi gue juga. Gagal deh. Padahal Dani pesanan khusus. Aduh, gawat ini. Apa kagak nih sumur ada airnya? Orang kate kering, orang kate ada yang lihat kalau malam ada yang nimba. Oh, gue pikir-pikir serem juga ya. Gue mah kalau kate tuh kucing gue kagak buang hajat ya. Gue males amat gue ngambil air di mari. Ada bangkai tikus apa ya? Astagfirullahaladzim. Hah? Epi? Udah jadi bangkai dia. Gimana nih? Tolong! Tolong! Aku minta maaf. Aku belum bisa ngebawa Dani ke hadapan kamu. Dasar manusia nggak berguna. Hal sepele kayak gini aja gagal. Vi, kenapa suara kamu berubah dan serem begitu ya? Karena aku bukan Elvi yang kamu kenal. Siapa kamu? Aku adalah pemangsamu. Jangan. Jangan sakiti saya. Saya mohon. Saya akan lakukan apapun yang kamu mau. Aku tidak membutuhkan manusia fana sepertimu.
Tolong. Jangan sakiti saya. Akhirnya kekuatanku bertambah. Assalamualaikum, Surti! Surti keluar, Surti! Surti! Ah, ya Allah, Surti! Yuyun, ada apa? Gue ngeliat mayatnya Epi. Anak lu Epi meninggal. Bu Yuyun tuh jangan sembarangan kalau ngomong. Ibu salah lihat kali. Ya Allah, gue kagak kata bohong. Gue lihat mayatnya Epi di sumur kampung. Astagfirullahaladzim. Bohong. Gak mungkin. Gue kagak bohong, Surti. Mendingan kita ke sono aja. Ya, ayo gue anterin. Ayo cepetan. Iya gimana ini kakinya sakit, kagak bisa buru-buru juga. Epi. Epi. Nah, Epi. Mana? Mana anak saya, Epi? Mana, Bu? Mana anak saya? Mana? tadi gue lihat banget mata kepala gue, dia terbujur di mari, mana udah busuk lagi. Bu Yayan nggak lagi ngeprank kita kan? Ya elah, lu kata gue kurang kerjaan, lelarian sono kemari. Bu Yayan mana anak saya? Bu Yayan gak bohong kan, saya udah lemes nih Bu Yayan. Swear, biar gue samber geledek dah ya. Tadi tuh gue lihat tuh Epi terbujur di mari. Ibu-ibu, bapak-bapak, pada ngapain ke sini? Epi. Loh, ibu ngapain di sini? Lah ini anaknya, orang masih seger gini Bu Yayen. Tahu kok. Loh ini kok Yayan? Kok dibilang hati? Epi, kok lu di situ? Tadi gue lihat lu terbujur, udah busuk di situ. Ya ampun Bu Yayan, orang saya dari tadi tuh keliling-keliling kampung nyari angin. Masa Bu Yayan ngeliat saya di sini? Bu Yayan salah lihat kali. Salah Jim, sumpah gue kagak bohong. Demi Allah dah. Alah, Bu Yayen, candanya nggak lucu. Siapa bisa kata-kata lu? Aduh. Ya Allah, aku lega anakku baik-baik aja. Tapi kenapa aku ngerasa Bu Yayan gak lagi bercanda atau sengaja bohong ya? Bu, kita pulang yuk. Yuk. Ibu hati-hati, ibu sakit kan? Kakinya? Yuk. Aduh, apa gue jadi merinding juga nih. Gue kagak jadi dah ngambil airnya. Gue pulang aja dah. Nah ini nyari Epi ya. Dia ada di kamar. Gimana kondisi Bu Surti? Ibu udah ngerasa mendingan? Saya masih sakit nah ini. Mungkin karena akhir-akhir ini saya merasa stres. Stres kenapa Bu? Nah, saya merasa kok Epi sekarang berubah, Nak. Dia tidak seperti Epi yang Ibu kenal. Tapi apa Ibu ngelihat keanehan di Epi? Memangnya Nak ini nggak tahu ya kejadian semalam. Bu Yayan kesini, dia panik banget. Dia ngasih tahu saya kalau Epi meninggal di tepi sumur. Tapi anehnya,
pas kami sama warga ke sana, mayat Epi yang membusuk nggak ada. Justru terus dia muncul dalam keadaan sehat walafiat, Nak. Bu, Ibu sama aja ya sama Bu Yen. Pikirannya jelek aja sama aku. Bukan gitu maksudnya Ibu. Ah, udah, mendingan kamu pergi dari sini. Iya. Bu Surti, Aini pamit ya. Ibu jaga kesehatan. Iya. Mari, Assalamualaikum. Vi, kamu cuma salah paham, Vi. Kalian harus dengerin sesuatu yang aneh dari Evi. Oke, jadi aku tuh sempat dengar keanehan tentang Evi. Semakin hari tingkahnya semakin aneh. Dari dia marah-marah sama Bu Surti. Bu Surti pernah bilang sama aku, katanya dia nemuin emas di kamar Evi. Pas ditanya sama Evi-nya langsung, malah Evi malah marah-marah. Cuman yang dia ingat adalah emas itu bentuknya sisik ular. Ngomong-ngomong soal ular, aku jadi ingat deh waktu itu aku didatengin sama ular. Serem banget sih. Oh iya, kayaknya harus ditulis juga deh. Kalau warga tuh kemarin banyak yang diteror sama ular. Oh iya? Iya. Sebentar gini. Jadi waktu itu di yayasan, aku lagi nyapu biasa aja. Dan tiba-tiba aku gak tahu kenapa pegel-pegel dan aku mau jamunya Evi. Kalau bahas soal ular, kenapa aku jadi keinget vision aku pas sentuhan sama Evi ya? Kok aku jadi curiga kalau fenomena ular ini ada kaitannya ya sama Evi? Satu hal lagi yang perlu kalian tahu. Bu Yayan bilang sama aku, kalau dia nemuin Evi meninggal di dekat sumur. Bu Yayan ngelihat jasadnya tuh udah membusuk, udah terbujur kaku. Sampai akhirnya Bu Yayan manggil warga untuk datang. Tapi ternyata jasadnya udah nggak ada. Dan malah Evi malah muncul dalam keadaan baik-baik aja, sehat. Aku nggak tahu yang kita pikirin ini udah bener atau belum. Tapi kita harus lidikin Evi. Dan kita bisa mulai dari sumur. Ini sisik ular kan? Ya ini juga ada nih. Oh iya. Mai? 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 Maya? Mai? Jangan ganggu aku! Maya istighfar. Gua kagak kata bohong. Gua lihat mayatnya Epi di sumur kampung. Astagfirullahaladzim. Jadi benar apa yang dikatakan Bu Yayan, kamu sudah meninggal, Pi. Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum. Ta'uzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalazi yasfahu indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi kursiyyus samawati wal ard. Wa la ya'udduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu akbar. Kalian tidak akan bisa mengusir aku.
Karena kalian semua manusia dengan iman yang rendah. Maya, istighfar. Astagfirullahaladzim, Maya. Maya. Ya ampun. Maya. Alhamdulillah. Ini aku kenapa bisa kayak gini ya, Ay? Tadi kamu kerasukannya Ibu Lorong. Ibu Lorong itu bilang kalau dia nggak akan bisa diusir. Tapi kenapa dia keluar sendiri ya? Kalau cerita Bu Yayan bener, sosok yang kita lihat tadi itu sosok yang ngerasukin Evi. Tunggu deh. Apa jangan-jangan Nyai Ibu Lorong itu udah pindah ke Evi?